Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa berkumpul di kelas kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Alangkah baiknya mari kita buka sama-sama pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan untuk absensi hari ini, silakan sekretaris mencatat siapa saja yang tidak hadir. Jadi materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang pengelolaan wakaf. Nah, apa itu wakaf? Wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu al-habs yang berarti menahan dan al-man'u yang berarti menahan untuk dijual, dihadiahkan, dan diwariskan. Sedangkan secara istilah syar'i, wakaf adalah ungkapan yang diartikan penahanan harta milik seseorang kepada orang lain atau kepada lembaga dengan cara menyerahkan benda yang bersifat kekal kepada masyarakat untuk diambil manfaatnya. Adapun dalil tentang wakaf. Dalil tentang wakaf terdapat dalam Quran Surah Al-Imran ayat 92 yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Dan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Dalam melaksanakan wakaf ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun dari wakaf yang pertama yaitu orang yang berwakaf atau yang disebut dengan al-wakif. Yang kedua, benda yang diwakafkan atau yang disebut dengan al-mauquf. Dan yang ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf yaitu disebut dengan al-mauquf alaih. Dan rukun yang terakhir yaitu lafaz atau ikrar wakaf yang disebut dengan sigat. Adapun syarat dari wakaf yaitu yang pertama, syarat orang yang berwakaf yaitu orang yang berwakaf harus memiliki hartanya secara penuh, berakal, balik, dan orang yang mampu bertindak secara hukum. Syarat yang kedua itu syarat harta yang diwakafkan. Barang yang diwakafkan harus barang yang berharga. Harta yang diwakafkan harus diketahui kadarnya dan tidak melekat kepada harta lain. Syarat wakaf yang ketiga yaitu syarat orang yang menerima wakaf. Yang pertama tertentu atau muayyan, yaitu jelas orang yang menerima wakaf dan tidak boleh diubah. Yang kedua tidak tentu, yaitu wakaf tidak ditentukan secara terperinci. Misal, dari seseorang untuk fakir miskin, tempat ibadah, dan lain-lain. Syarat yang terakhir yaitu syarat sigot. Yang pertama, ucapan harus kata-kata yang menunjukkan kekalnya. Yang kedua, ucapan dapat direalisasikan segera tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. Yang ketiga, ucapan bersifat pasti. Dan yang keempat, ucapan tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Apabila semua persyaratan terpenuhi, maka penguasaan atas harta wakaf bagi penerima wakaf adalah sah. Terakhir yaitu pengelolaan wakaf. Jadi pengelolaan wakaf di Indonesia dilakukan oleh lembaga wakaf yang secara khusus mengelola wakaf dalam bentuk aset tetap dan atau wakaf tunai serta beroperasi secara nasional adalah Badan Wakaf Indonesia atau yang disebut dengan BWI. Nah, tugas dari lembaga ini adalah mengkoordinir yang sudah ada dan mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang sudah dipercayakan kepada lembaga ini. Contoh dari pengelolaan wakaf yang pertama yaitu wakaf pangan, seperti wakaf lahan pertanian. Jadi benda yang diwakafkan dapat berupa tanah perkebunan atau persawahan yang kemudian dikelola sebagai lahan pertanian produktif. Hasilnya nanti akan dimanfaatkan untuk kebutuhan banyak orang, dalam hal ini masyarakat penerima wakaf. Selanjutnya yaitu wakaf hewan ternak. Jenis wakaf ini dapat dilakukan dengan pembiakan atau pemeliharaan hewan ternak. Jadi hasilnya nanti digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti daging, telur, atau susunya. Bisa juga dikelola dengan cara pengembangbiakan untuk dijual. Selanjutnya yaitu wakaf air. Wakaf air bisa dilakukan dengan cara membangun sumber air seperti sumur gali, sumur bor, dan pipanisasi untuk daerah-daerah yang krisis air bersih. Yang kedua yaitu wakaf ekonomi. Yang pertama wakaf retail. Wakaf yang pengelolaannya fokus pada bidang bisnis dan perdagangan di mana hasil keuntungannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu wakaf saham. Contoh dari wakaf saham seperti
mewakafkan sebagian sahamnya untuk dikelola nazir atau lembaga pengelola. Keuntungan dari saham tersebut akan dikelola secara optimal agar hasilnya dapat dirasakan oleh penerima wakaf atau mauquf alaih. Selanjutnya yaitu wakaf pendidikan. Wakaf pendidikan dapat dilakukan dengan menyalurkan dana untuk pembangunan sarana pendidikan, terutama untuk daerah-daerah terpencil yang belum mempunyai sarana pendidikan yang memadai. Melalui bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan fasilitas pendidikan yang layak bagi semua anak dan mencerdaskan generasi penerus bangsa. Mungkin itu saja pembahasan kita pada kelas hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita tutup kelas hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.